لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت. Assalamualaikum. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Siap belajar ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama satu kali dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini membawa barokah bagi kita semua dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Ala niyatina wa ala niyatikum. Al-Fatihah. Sudah selesai. Nah, anak-anak, kita kembali ke mata pelajaran ya. Melanjutkan pelajaran kemarin di bab 2, sekarang ada bab 3. Mata pelajaran apa? Quran hadis. Nah, di bab ini kita mempelajari tentang bab menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Nah, bagaimana cara diri ini menghindari dari perbuatan tersebut ya. Perbuatan apa tadi? Perbuatan keji dan pergaulan bebas. Selanjutnya Ibu ada slide kedua, yaitu ada gambar. Nah, apa pandangan kalian tentang gambar ini? Apa pendapat kalian tentang gambar ini? Nah, bolehkah kita mencontoh dari gambar tersebut? Tidak ya, tidak boleh dicontoh ya. Gambar apa itu? Pergaulan bebas. Nah, di sini ada materi Quran hadis ya. Ini ada dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila ya. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini kita dilarang mendekati zina ya. Mendekati zina itu sudah diharamkan, apalagi sampai berbuat zina. Nah, makanya dari jangan mendekati zina agar terhindar dari perbuatan zina. Di sini juga ada contoh perbuatan mendekati zina. Ayo contohnya ada khalwat, berduaan dengan lain jenis ya, laki-laki dan perempuan. Seperti di usia kalian ya, jangan sampai kalian berduaan di gelap-gelapan ya, nggak boleh pacaran berdua, nggak boleh. Terus ada ikhtilat yang tidak terjaga, yaitu campuran ya atau kumpulan seperti gambar di atas tadi ya, bahwa nggak terkontrol ya sama teman-temannya, campuran dengan laki-laki dan perempuan, pergaulan ya. Terus ada melihat atau memamerkan aurat. Nah, zaman sekarang banyak lewat HP ya, itu melihat dan memamerkan aurat. Nah, maka kita sebagai perempuan harus baik-baik dalam menjaga marwah kita sebagai perempuan ya. Jangan kita sampai bermain TikTok memamerkan aurat seperti buka jilbab, memamerkan rambut, kalau rambutnya lurus, memamerkan aurat lainnya ya. Dan juga untuk melihat aurat pun itu juga termasuk mendekati
zina, hal-hal yang akan menjadikan zina. Nah, terus ada pandangan mata yang lihat dan membayangkan perbuatan. Terus ada di bab selanjutnya, yaitu di Quran surah An-Nur ayat 2 ya, yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah, ayo Mbak Ayas, tolong bacakan artinya. Berzina perempuan dan berzina laki-laki tidaklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan dari kemudian dan meninggalkan pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, di Quran surah An-Nur itu mengatakan untuk hukuman pezina ya. Dan kita pelajari dulu macam-macam pezina dalam Islam ya. Pezina dalam Islam itu ada pezina ghairu muhsan, yang artinya yaitu orang yang melakukan zina tetapi belum pernah menikah secara sah ya. Yaitu di usia kalian harus benar-benar harus menjaga ya dari pergaulan-pergaulan tersebut ya, agar tidak terjerumus ke dosa besar itu. Yaitu contohnya laki-laki atau perempuan yang masih lajang, nah, kemudian melakukan zina, dan hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Dan kedua ada pezina muhsan, yaitu orang yang melakukan zina dan sebelumnya sudah pernah menikah secara sah, yaitu serta telah melakukan hubungan suami istri. Nah, kalau sekarang bisa dibilang itu pelakor ya, pelakor. Jadi perebut suami orang sampai melakukan perbuatan zina. Nah, itu hukumannya itu hukuman rajam, dilempar batu hingga meninggal dunia. Nah, kalaupun semua hukuman di sini diterangkan, kalau di dunia ini tidak bisa dilakukan, artinya dalam arti kita belum menemukan ya hukuman-hukuman tersebut di Indonesia ya. Tapi karena ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran, berarti hukuman tersebut besok kelak akan tetap dilaksanakan di akhirat kelak. Kalau ada orang yang melakukan zina, maka kita semoga kita terhindar dari perbuatan tersebut ya anak-anak ya. Amin. Terus ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang peminum khamar meminumnya ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Nah, penjelasan hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tersebut disebutkan ada 4 macam. Nah, ayo 4 macam perbuatan yang menyebabkan seorang muslim tidak sempurna imannya. Yaitu ada apa? Berzina, terus minuman keras, minuman khamar, terus mencuri dan merampas hak orang lain yang melakukan perbuatan itu sebenarnya iman telah terlepas darinya, seperti lepasnya pakaian dari tubuh, karena tidak mungkin orang yang ada iman dalam dirinya akan melakukan perbuatan semacam itu. Nah, ya anak ya, jadinya orang yang melakukan perbuatan tersebut itu sudah termasuk orang yang telanjang, tidak punya iman. Terus ada materi terakhir, yaitu ada
Perilaku menghindari pergaulan bebas. Nah, itu jawab tadi bagaimana cara kita terhindar dari perbuatan tersebut ya, dari pergaulan bebas itu ya, dijauhi dan harus berusaha tidak mendekat ya, meskipun hanya sejengkal karena mengarah mendekati zina. Di antaranya ya, yang tadi memandang aurat wanita termasuk wajahnya. Nah, ini kaum laki-laki ya. Nah, juga sebaliknya, berarti kaum perempuan juga jangan memandang laki-laki termasuk wajahnya. Ya, pokoknya jangan saling ya, sering-sering tatap muka berduaan ya. Terus kedua, pendengaran. Nah, dari kuping masuk ke hati ya, pendengaran dari suara-suara yang biasanya sering nyanyi-nyanyi atau itu menjadikan suara merdu. Terus terpengaruh ke perasaan kita sampai terbawa, itu jangan sampai ya, itu juga cara menghindari ya. Terus ada istilah pergaulan atau pergaulan bebas laki-laki dan wanita. Nah, kesimpulannya dari pelajaran materi hari ini adalah ada tadi Quran Surah Al-Isra ayat 32 melarang zina dan segala perbuatan yang mendekatinya tadi. Terus ada Quran Surah An-Nur ayat 2 hukuman bagi pelaku zina. Ada pelaku zina perempuan dan ada pelaku zina laki-laki. Yakni jika pezina muson, orang yang sudah bersuami atau istri dirajam, jika ghairu muson dicambuk 100 kali. Nah, dan ada juga hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perbuatan zina dapat melemahkan keimanan seseorang. Ya. Sikap yang harus dimiliki remaja muslim yaitu ada menjaga pandangan, menjaga pergaulan, terus menutup aurat, terus menghindari kholwat, terus memperkuat iman dan ketakwaan pada Allah. Nah, dari materi tadi yang Ibu paparkan, semoga bisa menambah wawasan kalian semua ya anak-anak. Dan Ibu juga ini akan memberi tugas kalian untuk minggu kedepannya, yaitu membuat tabel ya, membuat tabel yang artinya tadi penjelasan yang Ibu paparkan tadi ya, dari penerangan isi kandungan Quran dan isi kandungan hadisnya. Nanti tabelnya ada Quran surah apa, menjelaskan tentang apa, terus isi kandungannya gitu ya. Dan minggu depan Ibu minta kalian mempresentasikan satu persatu maju di depan kelas. Nah, pesan dari Ibu dari pelajaran kali ini yaitu menjaga diri dari pergaulan bebas bukan hanya bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga cara menjaga kehormatan diri, keluarga dan masa depan. Nah, mungkin sekian pertemuan kali ini, pertemuan Ibu kali ini. Ibu harap kalian bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya. Dan sekian dari Ibu, apabila ada kekurangannya Ibu minta maaf ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.